Bismillahirrahmanirrahim. Manin taqadu wuduhu haruma alaihi arba'atu asya. Man desapane wong iku intaqadu iku dadi rusak apa wudu iman. Wong sing wudune batal haruma mongko haram alaihi ngatasi man apa arba'atu asya apa papat pira-pira perkara. Wong sing wudune batal itu haram melakukan 4 hal. Siji as-sholatu sholat wa tawafulan tawaf wa masul mushafilan demek mushaf wa masul mushafilan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa yahmulan haram alal junubi ngatas wong junub posita tu asya'an nomor perkara siji as-sholatu sholat wa tawafulan tawaf wa masul mushafilan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf walutulan menang fil masjid ing dalam masjid walutulan menang fil masjid ing dalam masjid wa qira'atul Qur'ani lan maca Qur'an wa yahrumulan haram fil hadis bab haid wa asratu asya'a 10 perkara as-sholatu siji salat wa tawafulan tawaf wa masul mustafilan dengan mushaf wa hamluhu lan mushaf wa lutulan menang di masjid ing dalam masjid wa qira'atul Qur'an lan maca Qur'an wa shaumulan puasa wa talaqu lan tolak kena bojone jenengan lan haid itu haram ditolak tapi tetap jatuh no. Jadi tetap tolaknya jatuh tapi haram karena masa haid tidak terhitung sebagai nopo iddah. Tetap iddah itu kan salah satu 3 kali masa nopo suci. Jadi kalau tanggal 1 haid ditolak terus tanggal 8 itu suci berarti terhitung setelah tanggal 8 terhitung iddahnya bukan dari tanggal 1. Kalau hukum tolak ya terhitung tanggal 1 tapi iddahnya setelah suci. Itu haram menjatuhkan tolak dikala istri nopo haid karena nanti memperpanjang nopo iddah. Jadi haram tapi tetap jatuh. Jadi tolaknya tetap jatuh tapi nopo haram. Wal murur lan liwat fil masjid ing dalem masjid in khofat amunati sapa mar'ah sawi gak mau tawi sau ing ibrati masjid. Wal istimta'u lan gawe seneng-seneng dimakan perkara bena surati antarane udel wa rujatilan dipun. Paslon asbab tayamum itu biro-biro sebab tayamum salah satu sebab yang membolehkan tayamum itu ada 3. Siji faqdul ma'i ora anane banyu atau kesepen banyu. Yo tahu ana banyu tapi tinggal hal sing lebih penting. Wal maradu lan sebab loro sing nak kena banyu ku masalah wa ikhriyatu lan butuh ilahi maring mak liat si hayawanin korona ngelai kewan muhtaromin kang terhormat. Titik. Ghairul muhtaromi sitatun. Ghairul muhtaromi itu jenis yang ora terhormat. Atau ora terhormat itu gak perlu diperhatikan itu sitatun ono siji tariku sholat wong sininggal sholat. Jadi nak ono wong ora tahu sholat dia butuh minum. Sementara air itu kamu butuh untuk wudu. Maka dimenangkan wudhu karena peninggal sholat itu tidak termasuk muhtaram. Tapi nak sak gelas ono wong biasa sholat butuh air itu kamu butuh wudhu maka dipenangkan yang butuh air karena dia orang yang sholat. Tapi kalau orang yang tidak sholat dimenangkan untuk wudhu. Siji tariku sholat wong sing ninggal sholat wazani lan sing kang zina al musonu kang wis berkeluarga. Wa izinal muson zinane wong sing berkeluarga rasane. Wal murtad tulan murtad wal kafirul harti lan kafir harti wal kalbulan asu al akuru kang galak wal kalbulan asu al akuru kang galak. Jadi kalau ada asu tidak galak mungkin ada prioritas dikasih minum tapi nak sing galak tidak bisa. Wal khinziru lan celeng. Pasun surutu tayamum ite biro-biro syarat tayamum wa asrotun 10. Siji ayakunan tono tayamum diturobin kelawan debu. Wa ayakunan tono aturobul lemah iku tohiron suci. Wa alla yakuna lan ento ora ana turab mustamalan ustau tinggu. Wa alla yukhali talan ento ora nyampuri wa alla yukhali talan ento ora nyampuri ing turab apa daging kon apa daging tepung wa nahu lan badane daging. Syarat malih wa ayak sidan don jasa wong ing tayamum. Memang niat teman wa ayas mahwan sahalan ento baso sapa wong wajah ing raine wong wa yati lan tangan lorone wong. Tidur kata ini bukan rong pukulan. Pukulan pertama kan wajah, pukulan kedua kan apa? Tangan. Wa yuzilan to ngilangi sapa wong ana jasa ta ing najis awalan ing dalam kawitane. Kalau dalam wajah atau tangan ada najis ya dihilangkan dulu. Wa ayyas saidan to istiaq sapa wong fil kiblat ing dalam kiblat kok gawe bunyi tayamum.
Terus syarat malih ayakuna lan tono tayamum ibadah kulil waktu sausi mancingnya waktu. Jadi misalnya mau sholat zuhur, tayamumnya setelah waktu napa? Zuhur. Enggak boleh jam 11 tayamum. Kalau wudu kan boleh, zaman wudu jam 11 untuk sholat zuhur nanti kan boleh. Tapi kalau tayamum tidak boleh, harus setelah masuknya waktu. Wa yakuna lan tono tayamum ibadah kulil waktu sausi mancingnya waktu. Wa ayyatayamama. Lan to tayamum sapa wong likuli fardin maring saben-saben. Jadi kapasitas satu tayamum, kapasitas satu apa? Fardu. Jadi tayamum untuk zuhur ya zuhur saja. Setelah itu mau asar ya harus tayamum lagi meskipun nggak batal. Mau maghrib ya harus tayamum lagi. Beda dengan wudu. Misalnya sampai maghrib, wudu nggak batal untuk isya ya boleh. Kalau nggak batal untuk subuh boleh. Tapi kalau tayamum satu tayamum, satu kapasitas apa? Fardu. Ini apa? Wa ayyat tayamum likulli fardin. Jadi setiap satu tayamum hanya cukup satu apa? Fardu. Paslon, furudu tayamum ira biro fardune tayamum 5. Al awalu te sing awalu naklu turabi ku mindah lemah atau mindah debu. Asani te sing kaping pindho ku aniyatun niat. Asal isu te kang kaping telu iku masul wajib masuk sirah. Apa masuk wajah. Arabi te kang babat iku masul yadeni masuk tangan loro ilal mirfaqo ini maring utawa sertane napa siku loro utawa sikut loro. Alqa misu te sing 5 iku atar diputartib kenal masyarakat ini antara orang usapan. Di madhab syafi'i itu khas, di madhab syafi'i pokoknya tayamum itu sampai siku, no? Sampai siku. Tapi ada madhab lain yang mau sampai pergelangan, no? Pergelangan. Tapi kita tentu tidak ikut madhab itu, no? Sampai no? Siku. Faslun muktila tu tayamum itu biro barang sing batal tayamum itu salah satu ngono telu. Sesuatu sing batal tayamum ngono telu. Siji ma iku apa wae atolak kang batal napa ma. Abtola kang batal apa ma al-wudu aing wudu. Sesuatu yang batalkan wudu otomatis batalkan tayamum, demek cawe itu ngentut dan sebagainya. Ditambah lagi waridatu lan murtad. Terus nomor malih sing enggak ada di wudu watawah humul ma'ilan nyongkono banyu. Watawah humul ma'ilan nyongkono banyu. Tapi yang jenis ini intaya mama lamun tayamum sapa wong lifatihi krana ora ono banyu. Jadi gamane sampean tayamum dibule grimis. Meskipun tidak yakin mau hujan deras, tapi ono-ono ini kan potensi jadi hujan besar. Kalau awal tayamum itu karena nggak ada air, maka tayamumnya batal. Kecuali dari awal tayamumnya karena sakit, itu tidak masalah ada air. Jadi mengira wujudnya air menjadikan tayamum batal. Kalau dari awal tayamumnya karena difadil, memang karena ada air. Paslun. Alladzi yadhuru minan najasa. Salah satu. Alladzi uti perkara yadhuru kang iso dadi suci apa lagi. Minan najasati sang pira-pira status najis. Jadi gini ya kalau dalam fikih itu kan normalnya barang najis itu ada najis dati. Najis dati itu kayak anjing atau apa? Kalbun itu, anjing atau khinzir apa? Babi ya atau celeng. Itu kan dagingnya nggak bisa dicuci karena ainnya najis. Tapi sesuatu yang tersentuh oleh anjing atau babi bisa disucikan lewat nomor 7 pensucian, yang satu pakai turab. Ada ulama-ulama modern termasuk yang dimahali modern termasuk turab itu sebagian ulama boleh diganti sabun atau apa, pokoknya ada turab. Ya tentu kita milih yang turab yang orisinal itu apa? Turab. Kedua, ada yang suci itu ini agak unik. Ada yang suci itu tidak perlu disucikan karena mengalami proses istikhalah atau perubahan ini istikhalah. Pokoknya bahasa Arab itu pakai apa? Istikhalah, perubahan. Misalnya Homer itu kan setiap kullu muskirin najun, setiap yang memabukkan itu najis. Contoh gampang atus legen, contoh gampang legen. Saya masih diceritani kiai-kiai daerah mriki. Dulu ada kiai-kiai yang jauh jualan apa cuka. Tukang bakso kalau masih ingat lagi. Jadi anak tuku bakso orang mesti apa? Cuka itu dulu kiai sini tuh bikin pakai legen apa? Legen timbaro umum sampai ngalami proses homer. Nah pas umumnya legen kan jadi homer, jadi toa gitu apa? Nah setelah lama-lama didiamkan, setelah masa toa itu ketuaannya hilang ya jadi apa? Falun jadi apa? Apa mana? Cuka. Nah pas cuka itu berarti kan pas masa jadi homer atau jadi apa tadi apa namanya toa itu haram dan memabukkan, dan kalau memabukkan berarti najis.
Tapi perubahan nanti menjadi apa? Kholun juga menjadi suci lagi. Karena pas suci tambah proses pensucian. Contoh lagi dulu di Arab, padahal zaman Nabi dan para sahabat itu senengannya berlauk kholun. Jadi nikmal idam al-kholu dari Nabi api lauk itu juga. Karena dulu orang Arab senengannya mangan daging supaya tidak pati amis kan dikasih apa? Dikasih juga. Padahal juga itu prosesnya setelah homer, paham ya? Jadi kalian kayak kuno cerita kita di apa? Again di apa itu jadi homer dulu prosesnya. Misalnya di PM mungkin tingkat kehomerannya hilang, jadi apa? Jadi juga itu suci dengan dirinya sendiri tanpa proses pensucian. Kedua di kitab-kitab besar diterangkan damul hizal. Jadi dulu entah gimana mungkin di sini nggak ada, tapi dulu itu ada namanya hizalul miski, bidang misik. Bidang misik itu memang unik, jenis kijang kalau dipanah atau dilukai itu darahnya itu kristal, dan kristalnya itu jadi misik, no? Misik. Tapi kita tidak tahu bidang apa ya, tidak tahu. Tapi memang di Arab itu ada seperti itu, makanya sampai jadi syair fa'in tafukil anama wa anta minhum fa'innal miska ba'du damil hizali. Jadi misik itu dulu, misik yang asli malah dari apa? Darah kijang apa tertentu. Terus dan itu banyak. Itu namanya apa? Alladzi yadhuru minan najasat salah satu. Alladzi uti perkara yadhuru kang iso suci apa ladi minan najasati sing pira-pira status najis itu salah satu itu. Maksudnya tanpa pensucian tapi suci sendiri. Kalau bahasa Arab itu istikhalah. Siji al-khamru itu arak. Idza takhallalat nalikane dadi apa khamru binafsiha kelawan awak dhewe ne khamru. Itu arak yang sudah menjadi cuka, yang sudah menjadi cuka. Wajil dulmetati lan kulite batang idza dubiho nalikane den sama apa jildul maitah. Paham ya? Jadi singkat cerita dulu Nabi itu jalan-jalan terus ono batang wedhus, terus Nabi tanya, ini apa? Ini batang wedhus ya Rasulullah. Terus Nabi ngendikan, halan tafa'tum biha fadabahtumuhu. Mbok ya ini disama. Karena dulu zaman Nabi itu kan wadah-wadah kan dari kulit kambing, no? Ada yang dari kulit sapi. Mulanya kalau sapi mati jadi badang Nabi iman. Terus menyuruh sahabat kan apa? Nyama kulitnya apa kan? Nyama karena semua peralatan dari kulit. Ya, kita tahu nyama semuanya dilulangi, terus yang kandilan kalian daging dihilangkan terus dijemur. Kalau model kuno ya dikasih sesuatu yang pahit supaya menghilangkan apa bau sama apa tahan lama. Kalau sekarang ya pakai kimia. Tapi apapun itu caranya, yang penting itu ada proses penyamaan. Nah kemudian yang menjadi khilafnya ulama itu apakah boleh nyamak dari yang tidak makul? Paham ya? Misalnya nyamak apa babi atau apa macan terus apa itu yang saya kenal itu buaya terus nyamak hewan sing ghairul makul. Karena menjadi perdebatan apa? Jadi apa? Malayu kalu itu apakah boleh disembelih? Nah, terus itu menjadi perdebatan apa boleh nyamak sesuatu yang tidak makul, loh? Tidak makul. Iku tambihun al-hayawan ingkana makulan la juzu dhabu ila li akli faqat harumu li akli jildi Allah min sayyid wa wirul makul la juzu dhabu mutakon wa li ajli jila idanusa ala jawazi qatli aw nadhabi. Terus perdebatannya ulama lagi begini ya, misalnya sapi tenan mati gadang. Kalau mati disembelih kan karuan halal ya, mati gadang. Setelah kulitnya disama itu statusnya apa? Suci kan? Ya dengan status batang kan najis kan? Tadi kayak kemarin ada banyak Malik hidup maka suci. Setelah mati batang najis. Setelah kulitnya disama suci. Pertanyaannya adalah boleh nggak makan kulit yang sudah disama? Kalau kamu bilang haram, mosok haram mangan barang suci. Tapi kamu halal kan ini mantan batang. Asal usulnya kan batang. Nah, itu seperti itu pasti perdebatan karena diharam no wong piye-piye no suci.
dihalalkan dia mantan dagang. Tapi yang jelas yo kedungsangan aku dipangan itu. Yang jelas zaman Nabi itu disamakno itu untuk kegunaan, bukan untuk dimakan. Awal-awalnya itu jelas untuk kegunaan, bukan untuk apa? Bukan untuk dimakan. Terus yang ketiga wamalan perkara sora kang dadi apa mayu hayawanan dadi urip. Termasuk yang suci lagi sesuatu yang jelma jadi kewan itu yang menjadi suci. Kalau wajah tentara, sama tidak tentara. Sesuatu menjadi suci diantaranya karena dia hidup, kenapa? Hidup. Contohnya kaduden kau dene apa terus set atau ketuket atau apalah pokoknya. Kaduden kau dene set. Tawalada kang terlahir apa set. Menpanggil tentara apa masoro hayawan tentara. Ya kayak set tawalada kang kelahirno apa tut min ainin najasati saking kahanane najis. Walau mughalladutan senajan to najis mughal. Misalnya kok ning tletong-tletong kan ya terus ono getuket. Ono gentung tau boleh itu meskipun lahir dari tletong atau dari bahkan mughallad atau bahkan lahir dari anjing sekalipun itu karena dia hidup kayak kena sete itu enggak najis. Karena dia hidup itu menjadi suci. Makanya mazhab Syafi'i itu ya tetap nyuwun sewu terdikte mazhab Imam Malik karena Imam Syafi'i ngajine tentang Imam Malik. Dari Imam Malik kemarin zaman Imam Syafi'i ngaji malah diwarai dong, sing marai suci itu udah, sing marai najis itu mati. Soalnya zaman Imam Malik ngaji nih ngono, dong, sing marai suci itu udah, marai najis itu mati. Lah saya itu uget-uget lahir ke asu. Asunya kan karuan batang ya najis. Pemenang mantap wis asu wis dadi asu wis najis batang malah buyute. Nah itu sih orang uget-uget. Soalnya Imam Malik, cara kira takok, urip dong uget-uget, urip bah. Ya suci bukan urip ya. Suci. Lah carane suci piye? Pokoke urip ku dari dadekne sebab suci. Malaikat duden tawallada min ainin najasa walau mughalladan. Apa jelas walau mughalladan. Jadi uget-uget sing urip tenggene asu niku statuse suci. Ini rasa jajal buat demen. Orang buat sa'i orang pegawaian. Statusnya apa? Suci. Wa malam berkoro sorokan jadi apa mayu hayawanan jadi hayawan senajan to sangka kewan sing najis. Karena tadi eling-eling apa asbabut thaharatu al haya, nggih. Wa asbabun nafsi al maut. Nah, cuma Imam Syafi'i tentang dulunya itu satu keterusan itu juga dipakai untuk hukum manusia. Itu yang Imam Syafi'i rapati srek begini keterusan loh. Keterusan sampai manusia suci, naik mati. Keterusan begitu mulai Imam Syafi'i kacau. Sawangannya kok. Ya repot tenan, kalau orang mati di rumah sakit, sing demek baru kuci, baru sing demek isi menang. Pas lo, anak satu tempero pro najis salah sono tolu siji mughallado tu najis mughallado, najis yang berat banget, wa mukhaffafatun dan najis yang ringan, wa mutawassitotun dan najis yang sedengan. Al mughallado tu te najis mughallado, najis yang banget berat itu najasatul kalbi, iku najis asu. Wal khinzir lan najise celeng babi wafar ahadima lan turunan salah sijine asulan celeng. Jadi misalnya wedhus kok dikawin celeng, iku anake melok najis. Wae nak turunan iku melok sing najis. Jadi misalnya wedhus mbek celeng menang najise, napa? Menang najise. Asu ambek sapi ya menang najise. Pokoke anak turune salah siji, iku melok hukume sing najis. Terus wal mukhaffafatu ta najis sing ringan baru sobi iku uyai cilik lanang iku baru sobi uyai cilik lanang Allah dikang lam yat amkang urung mangan sapa lagi wera labani saliyane susu walam yat lan orang tumeka sapa bayi alholeni ing 2 taun jadi cilik lanang urung mangan kecuali susune ibuke niku nak muya cukup disirat-sirati banyu karena najisnya mau mukhaffafah nanti mukhaffafah iku cukup disirati banyu tanpa syarat miline banyu cara Jawa tanpa digebyur musuh suci mergo najise mukhaffafah banget ringane. Sing ketiga ini sing umum wal mutawassitatu lan najis mutawassito. Wal mutawassitatu te najis sing sedengan iku sairun najasati iku sekabiane najis. Dadi kabeh sekabiane najis niku jenenge mutawassito. Paslon al-mughalladu tu te najis sing mughalladu sing najis berat
Iku tadhuru, iku iso dadi suci apa mukhalla. Tadhuru dadi suci apa mukhalla to bisa piro salatin. Kelawan itu piro-piro basuhan. Jadi dibasuh ping itu badha izalati ainiha sause ngilangi kahanane najasa atau kahanane mukhal. Jadi 7 itu terhitung setelah ainun najasa itu hilang. Ya, terhitung setelah ainun najasa itu hilang. Jadi misalnya nasu ngising ning sepeda motormu itu kahanane tae itu dihilang isih. Nah proses penghilangan tae asu itu tidak termasuk 7, no? Tidak termasuk 7. Jadi misalnya kalau asu wis garing misalnya paham ya, sampean keroi terus sampean bujur di Jawa Bekasi, sampean bujur di Jawa Bekasi, itu tidak terhitung 2, masih belum terhitung sama sekali. Setelah kahanane tae asu itu hilang, baru ritualnya dibasuh 7 kali. Paham ya dinawa? Bisa ihosalatin ba'da izalati ainiha. Jadi semua proses pembasuhan yang untuk menghilangkan ainun najasa itu tidak terhitung tuh 7. Mau ya, jadi misalnya asu tae garing nih keramik, tae garing mau ngeroi itu kan tentu nggak hilang, ditambahi banyu sidik-sidik, dikeroi ping video ping telu, ditambahi banyu sidik-sidik, itu kan nggak hilang. Nah itu nggak terhitung 3, no? Setelah ainnya benar-benar hilang, baru mulai hitungan. Yang 3 tadi tidak dihitung. Pokoknya suatu proses ghuslah pembasuhan yang proses itu menghilangkan ain itu tidak dihitung tuh 7. Terhitung 7 setelah ainnya hilang. Jadi sausé mbok kosoi, mbok resihi ainnya hilang, nah baru dimulai hitungan 1, 2 sampai 7. Sing 7 mang gunakan utawi salah siji sapa. Ikhda gunakan utawi salah siji sapa iku diturobin ku nglibatno lemah. Jadi turab teng bab ghusl kalbi ku lemah, ora kudu turab sing kados teng bab nopo tayamum. Jadi beda ya, nak turab ning bab tayamum kan lahu gubar. Jadi kalau turab ning bab ghusl kalbi pokoke lemah. Makanya pen takrib diterangno nak ana sungai sing keruh, ya tengene takrib wong tengene ana ada sungai sing keruh, itu tidak perlu takrib, tidak perlu diturabkan karena sungainya sudah keruh. Jadi misalnya kayak babi dong asu nyemplung sumur kangkang itu kali de kangkang itu cukup karena wis budak no, wis budak. Karena turab di bab ghusl kalbi itu tidak sama dengan turab di bab tayamum. Jadi lebih dekat ke makna lemah timbang turab ya. Jadi pokoknya walhasil lemah. Napa? Lemah ihdahun nabi turab. Wal mukhaffafatu tenajis sing ringan. Iku tadhuriku suci apa mukhaffafah kira silma iklan jubrat no banyu. Cara kiye kuno nyirap no banyu alih ngatasi mukhaffafah. Ma'al ghalabati sertane nglindih, maksudnya nglindih ku mayoritas. Ya mayoritas sobo itu kan misalnya uyai bayi lanang itu setengah gelas. Napa uyai bayi lanang itu setengah gelas. Bareng-bareng yo ning sarungmu ya kira-kira mbok siprat-sipratno iku sampai suasana air itu mengalahkan jumlah atau suasananya napa ya ujine walabah napa. Nah Imam Syafi'i ngerdakseni ghomarat itu pokoknya najis mukhaffafah cek mutawassithah itu ukuran air itu walabah. Alasan Imam Syafi'i menambahkan walabah itu ketika ada orang tujuh yang di masjid nanti ngendikan sobu alaihi dhanuban min ma'in jae gebur nganggo timbo dhanuban piro-piro timbo. Jadi di mutawassithah juga sama kan masyhur ya orang bisa nguyah ning masjid. Jadi Nabi tahu, kita kan tahu itu pasir ya, napa? Pasir. Jadi nak barono nguyah kan ya terus hilang ya. Tapi kan ada bekas uyah. Ambek Nabi orang ngendikan mau sak gelas rong gelas tapi danuban min ma'in napa? Kira-kira sak gebyuran rong timbo telung timbo. Jadi ngendikan Imam Syafi'i pokoknya nanti komarat nanti jumlah air itu mayoritas. Napa? Mayoritas. Sama kira-kira anak uyai bayi itu kira-kira setengah cingkir misalnya. Ya kira-kira disirat-sirati nanti jumlahnya itu ghalabah di atas uyai bayi tadi. Itu jenis apa? Ya kira silma alaiha ma'al ghalabah. Jadi tetap napa? Ya tadi lah tetap ono unsur airnya itu lebih. Nabi Jawa, wong Jawa luwih steril sama arah tetap dicuci paham. Wong Jawa wapian, kalau banyu gampang kan bayang wong Arab no. Birasil mai alaiha ma'al walabati wa izalati ainiha lan sertane wis ngilangi aine najasa.
Wal mutawasito tu te najis mutawasito tangko simu kabeh apa mutawasito ala kisme ini ing atas rong bagian. Siji ainiatin ijek rupa ainiyah. Barang najisnya jek ketok wa hukmiyatin nang hukmiyah. Najisnya itu sudah enggak kelihatan. Ya maka cara kita adalah ainiyah dihukmiyakan dulu. Makanya kalau suwun kangkang sedanten pokoknya nak ono ainiyah dihukmiyakan dulu. Kalau ono telek pitik berarti dilangi sewek isu tablet laras. Berarti airnya kan hilang, kehanan najis hilang. Setelah hukmiyah gampang tinggal disirami banyu sidik selesai. Jadi ada kita guru-guru kita setelah ainiyah dihukmiyah kan nanti bahasanya lebih gampang. Al ainiyatu tekang aran ainiyah ku allati ku najasa lah kang iku tetep kedhe najasa lawan ente ana rupane warikun lan jono ambune wa tukmun lan ana rasane. Lama di sekono sing ape dilatih najis kok. Masa telah pitik ke mama kita tidak tahu lah. Terus buat dilat, terus coklat. Mana nah selama di CU guru-guru nasi on dijajal loh. Ngomong atau merasa. Tapi kadang ana wong coklat ceblok kadang mana. Bareng digoleki dibiki kok telah. Repot. Kala Buddha moko tanten ora min izalati launia saking ngilangi warnane najasa waridia lan ambune najasa wa ta'miha wa tu'miha lan rasane najasa. Tapi untuk muni dikira-kira wae rasane apa dijak. Lawal hukmiyatu tekang aran najis hukmiyah wa alatikang lalau nakang ora ana warna iku mujud walari halan ora ana bau iku mujud walatu malan ora ana rasa iku mujud. Nak sing jenis hukmiyah iku yakfika nyukupi ka ing sira apa jarjul mai. Apa miline banyu ya yakfi ya nyukupi ka ing sira mesti tugasem niku mu apa jaril mai ngilekno banyu alaiha ing atase napa hukmiyah. Jadi hasil hukmiyah itu lebih napa lebih ringan. Makanya kalau suwun wae ana najis itu semua najis mutawasito yang statusnya ainiyah itu usahakan hukmiyahkan, ya usahakan hukmiyahkan. Mergo nak talek titik langsung mbok gebyur malah ndindi harus dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan berstatus hukmiyah. Nah, hukmiyah cukup jariyul ma'i alaiha. Ini kita mriki diterangno kula waca. Saya lanuhu tegese ngliwate ma alal mutanasiyah walau marrotan wahidatan. Malah teng mriki walau min ghairi fi'lin kalmator, meskipun kita ndak ikut terlibat. Misalnya bar mbok hukmiyahno terus ana udan, ya otomatis suci, napa? Otomatis suci. Dan mriki diterangno saya lanuhu alal mutanasiyah walau marrotan wahidah. Ijek walau min ghairi fi'lin kalmator.